banyak sekali film horor ya, sampai waiting list di mana-mana. Jadi kayaknya kita kekurangan banget untuk film dramanya gitu. Dan harapan kita film Air Mata di Ujung Sajadah mengembalikan film-film drama Indonesia untuk menjadi booming kembali. Ini banyak komentar bakal nangis mewek di trailernya. Jadi Akila dan keluarganya Arif, Yumna, dan Eyang ini dua-duanya protagonis. Nggak ada yang berniat untuk menyakiti si anak atau satu sama lain. Dua-duanya merasa berhak untuk mengklaim anak itu. Kalau Akila kan dia tidak menelantarkan, dia juga dibohongin sama ibunya, dibilang anaknya meninggal. Jadi nggak bisa dibilang dia antagonis. Keluarga Arif Yumna juga taunya ya ini memang sudah anak kami, nggak akan diminta lagi gitu kan. Nah jadi kebingungan penonton yang mau dukung mana itu yang akan sedih gitu. Aduh, Ini yang akan mana ada ya? dua Gitu. tim soalnya. Akan terpecah ya, tim Iya, Akila atau sama tim tim Yumna. Teman seru CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Seru bareng Kes dari Air Mata di Ujung Sajadah. Sajadah. Terima kasih Bunda, Bang, Pak, sudah datang CGV. Udah ngobrol-ngobrol, saya grogi nih. Iya benar. Buat yang belum kenal, kenalin dulu. Gue host magang, nama gue Jomai Timu. Di sebelah kiri gue sudah ada Halo, Yeni Rahman, Bunda Yeni Rahman, berperan sebagai Eyang Baskara. Eyang Baskara. Stefedi Nuril berperan sebagai Arif, ayah angkatnya Baskara dan anaknya Eyang. Kenapa? Saya Nafa, saya sebagai produser di sini. Hebat ya. Kakak Nafa, Yes, pertanyaan pertama buat Kakak Nafa nih. boleh. Kenapa Masih grogi memilih- nggak? Masih. Masa? Tapi saya Coba. lanjutin aja. Tarik nafas dulu yang panjang, lepaskan. Usah. Asik. Kopi dulu kali, kopi. Wah. Kenapa memilih Iya. film ini? Ini debut Kak Nafa. Debut, ya. Kurang T. Ya, debut. Uh-uh. Kenapa memilih film ini? Kenapa memilih film ini? Good question. Kenapa memilih film ini? Karena sekarang ini kita lihat bahwa mungkin banyak sekali film horor ya, sampai waiting list di mana-mana. Jadi kayaknya kita kekurangan banget untuk film dramanya gitu. Jadi itu mungkin adalah alasan yang paling tepat di mana saat ini film drama keluarga itu sepertinya sudah lama banget nggak tayang atau nggak ada film drama keluarga. Jadi ini akan menjadi salah satu kesempatan buat pemirsa yang mungkin kangen dengan film drama keluarga yang based on true story, yang bisa relate sama kehidupan masing-masing. Jadi itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kamu maunya alasannya berapa? Wah, 2 saja cukup. Sebagai program pemerintah. Alasan yang kedua pastinya ceritanya bagus banget karena kita mengambil cerita ini relate yang terjadi sama kehidupan sehari-hari gitu. Jadi selain pemainnya juga luar biasa semuanya, ada Bunda Yeni Rahman, ada Fedi Nuril, ada Titi Kamal, dan ada Citra Kirana, ada Krisdiana. Tapi film ini ceritanya luar biasa. Nanti biar diceritain sama Fedi. Nah, langsung Gitu. Mas Fed, silakan diceritakan karakternya sama ini filmnya. Mau versi pendek, versi panjang? Versi panjang aman kita. Aman kita. Versi pendeknya, pokoknya ada pasang suami istri, Arif dan Yumna yang diperanin Kirana, yang mengadopsi seorang anak dari bayi. Dan begitu anaknya umur 7 tahun, ibu kandungnya tiba-tiba muncul dan mau mengambil anaknya kembali. Itu versi pendek. Versi panjang, Kayaknya udah langsung summary-nya udah langsung bagus. oh gitu. Iya. Ya, jadi ceritanya itu tentang Akila yang diperanin Titi Kamal, yang dia kawin lari dengan Arfan yang diperankan Krisdiana. Itu karena hubungan Titi Kamal dan hubungan Akila dengan ibunya nggak harmonis. Mereka memutuskan kawin lari, dan ketika Akila hamil terjadi musibah, suaminya kecelakaan dan meninggal. Lalu habis film. Waduh, kaget. Betul. Nah, terus udah gitu
waktu perutnya semakin membesar, Akila semakin lemah, akhirnya dia memutuskan pulang dan minta bantuan ibunya. Dan sewaktu melahirkan, karena keadaannya lemah, Akila tidak sadarkan diri, dan setelah bayinya lahir, diam-diam ibunya Akila ini memberikan anak ini ke Arif dan Yumna. Karena Arif ini memang bekerja sama ibunya Akila. Dan dia bilang, saya akan kasih kamu anak ini, kamu rawat seperti anak kandungmu sendiri, tapi kamu harus pergi dari Jakarta, dan jangan kembali lagi. Anak saya itu masih muda, hidupnya masih panjang, saya belum mau dia menjadi seorang ibu, saya mau dia fokus sama kuliah dan karir. Ya udah, karena kami memang pasangan suami istri yang belum punya anak, ya seneng lah dapat anak. Yang kita, menurut apa kata ibunya, kita keluar dari Jakarta. Nah, begitu Akila begitu Akila sadar, dia bertanya anaknya di mana. Dan ibunya bilang kalau anakmu itu meninggal. Jadi, kamu sebaiknya kembali fokus ke kehidupanmu, teruskan kuliah, dan berkarirlah. Ya, 7 tahun kemudian, di saat anaknya semakin besar, diberi nama Baskara, hubungan orang tua angkat dan anak ini semakin dalam, semakin cinta. Tiba-tiba, ibunya Akila itu sekarat. Dan dia memberitahu Akila bahwa sebenarnya anaknya itu masih hidup. Dia tidak mau meninggal dalam keadaan masih menyimpan kebohongan. Dia dikasih tahu anakmu itu masih hidup. Dan dia ada di Solo. Jadilah Akila datang ke Solo. Akila, anakmu masih hidup. Disitulah filmnya gonjang-ganjing menurut gua. Disitulah konfliknya dimulai. Disitulah kayak dari awal Mas Fedi udah nyeritain, duh kok gue ikutan deg-degan ya. Ini bagaimana ketemuannya? Ntar kalau udah ketemu, bagaimana kalau kita tanya langsung, sedeg-degan apa Bunda Yeni udah lama nggak main film, 11 tahun yang lalu kan? Terus main lagi. Tapi ini ngomong-ngomong udah nonton belum filmnya? Belum dong. Oh belum. Tapi saya deg-degan kayaknya nih, denger ceritanya. Bun gimana? Rasanya udah lama nggak main film terus tiba-tiba terima. Iya, memang buat saya itu memang agak sulit ya untuk bisa sampai jatuh cinta benar sama film. Dan tentu perannya tuh harus punya tantangan gitu ya. Baru bisa tertarik untuk main film. Terima kasih juga sama produser muda kita yang cantik, Ibu Nafa. Ya, setuju saya. Juga cantik. Mas Roni yang gigih. Yang gigih mau memberikan kesempatan untuk saya main lagi, dan secara kebetulan memang ceritanya bagus dan saya tertarik. Dan 11 tahun memang sudah tidak main film lagi dan sudah tidak muda lagi, maka sesuai dengan usia saya berperan di sini sebagai Eyang. Sebagai ibunya Mas Arif. Sebagai ibunya Mas Arif, karena memang peran saya sebagai Eyang itu hampir setiap Eyang ya selalu mendambakan kehadiran seorang cucu. Selalu lebih sayang sama cucunya gitu daripada sama anaknya ya. Jadi surprise juga. Suratan hati gitu. Surprise juga anak-anak saya mantu kembali ke Solo bawa cucu. Jadi disitulah akhirnya kita membesarkan cucu sampai 7 tahun ya dibesarkan oleh anak saya. Jadi kita semuanya udah nyatu, udah jatuh cinta bersama cucu dan tidak mau kehilangan cucu. Tiba-tiba kok ada seorang perempuan. Iya, mengaku ibu kandungnya dan ingin mengambil sih sebenarnya. Dia anak kandung saya. Ada darah dan daging saya mengalir di tubuhnya. Tapi ada keringat dan air mata saya yang menemaninya selama 7 tahun. Dan kembali lagi Eyang, biar bagaimanapun Eyang sebagai ibu tentunya punya naluri sebagai ibu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mas Fed mau nyambung dari Bunda datang gitu terus saya pengen ngambil gitu kan. Kalau Mas Fed di posisi sebagai Mas Arif ada di posisi itu. Wah, nggak kebayang sih. Ngapain nih? Namanya kalau udah cinta gitu kan, tiba-tiba ada yang mau ngambil. Ya. Nggak kebayang sih. Waktu sakit aja udah panik ya? Iya. Anak demam tuh udah panik, udah berantakan badan rasanya. Nah makanya itu juga yang menantang sih untuk memerankan Arif ini, karena gak ada pengalaman. Amit-amit jangan sampai kejadian. Orang sekelilingku juga nggak ada yang ngalamin sih. Jadi kalau mau
cari referensi, itu juga bingung mau interview siapa Iya. gitu kan. Jadinya untuk syutingnya memang harus mempersiapkan beberapa pilihan acting yang kira-kira tepat tuh gimana gitu. Jadi misalnya begitu take kita kasih A, sutradara oke nggak? Misalnya coba ada yang lain nggak B gitu. Itu harus kita cari terus sampai pas, karena kan film itu kan layar lebar ya. Kalau berlebihan penonton juga bisa keganggu. Merasa juga. Kekurangan juga penonton ngelihat layar segede itu kok kayaknya kurang emosional gitu. Nah itu yang tricky-nya sih, susahnya peran itu. Tricky-nya. Tapi buat Mas Fedi sih kayaknya aman lah. Iya, kalau harganya pas sih aman. Kalau harganya pas, nggak bawa jam lagi gua. Jam tuh adalah harga, bro. Iya. Kakak Nafa, Yes. Kakak Nafas terlibat apa di film ini? Maksudnya apakah ngebebasin banget gitu atau ya 50-50 lah gitu, ngebebasin juga? Kalau jadi gini, karena kan pas waktu pertama kita mau mulai pre-production pasti kan ada reading ya. Kalian reading berapa lama? 1 bulan ya? Kurang lebih sebetulnya. Kurang lebih 1 bulan. Pas waktu itu aku emang nggak selalu ada untuk dampingin pas reading karena aku mesti di Jawa. Jadi aku terlalu percaya sama pemain yang memang sudah kita pilih bahwa mereka tuh terlalu luar biasa untuk bisa mengeksplor setiap peran yang mereka dapetin gitu. Jadi aku sudah tidak ragu sih. Aku rasa Fedi udah cukup survei juga bagaimana dia harus membawakan si Arif ini di depan layar. Terus juga Bunda Yeni, Titi, Ciki, Citra Kirana, semuanya sih luar biasa sekali dan no complaint sih, it's very powerful. Nah, berarti kalau Kak Nafa bilang powerful, udah baca dulu dong Udah, skrip dan ya Iya. draftnya gitu-gitu. karena skripnya aja udah powerful. Skripnya aja sangat sedih karena kan itu bicara soal ibu sambung dan ibu kandung. Dimana sekarang ini kan banyak sekali cerita-cerita yang lagi viral itu kan banyak kejadian-kejadian kayak anaknya ketuker, ternyata Ya, pas udah ya, gede, Iya betul. iya kan, pas udah gede ternyata salah anak. Tapi mereka kan nggak bisa bohong bahwa mereka udah jatuh cinta sama anaknya. Bagaimana pas waktu anak itu sudah bertumbuh 1 tahun, tiba-tiba itu bukan anak lu ketuker sama punya gue, istilahnya kayak gitu. Itu aja sebenarnya konflik yang sangat relate gitu. Jadi ini bicara soal bagaimana kita bisa melepaskan secara ikhlas, kita bicara soal keikhlasan, kita juga bicara tentang banyak arti yang sangat luas ya di film ini. It's not just about the movie, tapi it's about message yang ada di dalam movie ini tuh seperti apa gitu. Saya Bingung. Mau kita lanjut aja, Bun. Pertanyaan selanjutnya, Bun. Fix dia grogi. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Ini banyak komentar bakal nangis mewek di Iya. trailernya. Butuh nyiapin berapa box tisu? Siapa yang mau jawab? Silakan. Banyak ya kalau tisu ya. Bener nggak? Butuh tisu yang ini maksudnya yang Ya si Jivi jual tisu nggak? Enggak, ada sih. Nah standby di pintu bioskop aja Iya. kalau Mending ada bagus yang kurang gitu. Iya, buat jualan tisu bagus tuh nanti pas waktu pada mau Sponsor lagi, nonton. sponsor Iya, dong, harusnya. Yap. Ada brand tisu, Iya, boleh Ada sponsorin brand kita dong, brand Kontak. tisu. kontak di bawah. Heeh. Ya sudah. Nggak, tapi mesti tahu kenapa memang segitu meweknya. Karena di sini tuh nggak ada antagonis. Jadi Akila dan keluarganya Arif Yumna dan Eyang ini dua-duanya protagonis. Nggak ada yang berniat untuk menyakiti si anak atau satu sama lain. Dua-duanya merasa berhak untuk mengklaim anak itu. Kalau Akila kan dia tidak menelantarkan, dia juga dibohongin sama ibunya, dibilang anaknya meninggal. Jadi nggak bisa dibilang dia antagonis. Keluarga Arif Yumna juga taunya ya ini memang sudah anak kami, nggak akan diminta lagi gitu kan. Nah jadi kebingungan penonton yang mau dukung mana itu yang akan sedih gitu. Aduh, Ini yang akan mana ada ya? 2 gitu. tim soalnya. Akan terpercaya tim Iya, Akila atau sama tim Yuma. Iya. Bunda Yeni, bagaimana kalau pertanyaannya sama Mas Fedi tadi, kalau Bunda ditempatkan sebagai eyang gitu, cucunya udah disayang-sayang, terus ada orang datang mau ambil, beneran nih gitu, bakal ngapain gitu, perasaannya gimana? Ya itu dia, tadinya kan Eyang tuh agak sedikit overprotect ya.
Karena udah cinta, udah sayang sama cucu, sayang sama mantu, sayang sama anak. Terus kok tiba-tiba kayak mau diambil gitu kan, pasti juga akan merasa ketakutan dan kehilangan gitu. Pengen marah nggak sih? Awalnya overprotectnya itu agak sedikit marah, jangan enak-enak mau ngambil Iya, gitu iya. loh. Kita udah besarin, udah sayang bener sama anak ini. Tiba-tiba gitu. Kok lu datang. tiba-tiba datang, Tiba-tiba mau datang mau diambil itu ngaku-ngakuin? kan pasti kita akan kehilangan. Kenapa ini bener saudaranya? Perempuan. Iya, maksudnya ini Iya, kayak dibuat Manansan. Iya. oleh perempuan untuk perempuan, bener ya? Yes, exactly. Jadi Mbak Kay ini tadinya udah susah banget ngajakin dia juga sama ibunda satu ini. Kayak susah banget ngajakin dia untuk bisa kembali lagi ke film ini gitu. Tapi karena partner aku, itu sahabat aku di Behave Picture, kita kan berdua, ada aku sama Roni Irawan. Kita tuh udah bersahabat sejak SMA lah, dan kebetulan Roni punya hubungan yang sangat baik sama Bunda Yeni, dan akhirnya bisa mendapatkan Bunda Yeni kembali lagi ke kancah industri Setelah 11 perfilman tahun ini. gitu ya. Ya, karena aku pikir gini, bahwa kayak mamahku aja ngefans parah sama Waduh. Bunda gitu loh. Jadi kayak aku rasa banyak sekali yang kangen juga sama Lihat aktingnya actingnya Bunda. Iya, dan kita juga berusaha untuk mengembalikan kecintaan Bunda terhadap dunia film biar bisa terus main Emang lagi. udah mendarah daging Iya, kali ya. betul. Akhirnya kembalinya ke sini Iya. ya. Dan kebetulan juga, bukan kebetulan, dan aku juga kerja sama MBK Entertainment. Ada Pak Budi dan Randy. Kalau Pak Budi sih udah lama ya bikin film, tapi kalau Randy itu masih baru gitu. Terus ada juga Kak Nausa sama Mbak Indri. Kakak Nova bilang comeback, Bunda udah comeback gitu ya. Setelah syuting ini, apa yang Bunda dan Mas Fedi dan semua tim yang bertugas pengen orang tuh selesai nonton bakal ngerasain apa sih, Bun? Bisa mengambil manfaat daripada cerita Air Mata di Ujung Sajadah, dan harapan kita film Air Mata di Ujung Sajadah mengembalikan film-film drama Indonesia untuk menjadi booming kembali, sehingga aku bisa banyak main film lagi kalau ceritanya cocok. Iya. Setuju. Sepertinya kita Sudah? habis nih. Udah? Udah habis ya, kita gimana? Ajak nonton ya? Oke. Ya udah. Kamu tadi siapa namanya? Aku lupa Saya deh. Jo. Iya, anak Kamu magang. lucu banget sih. Kamu Waduh. lagi magang atau gimana? Iya, lagi magang saya, Kakak Nova. Wow, kamu hebat loh. Iya. Tapi udah bagus banget loh, Jo. Terima kasih. Ini ya, kita rekan-rekan malah ngobrol di belakang lagi lah. Diskusi. Ya, kok udah bagus, Jo. Kagak udah nih. Udah habis. nonton, kan? Pertanyaannya udah habis. Ya udah habis. Kita promo ya, Jo. Kalau waktu saya main film udah lahir belum? Belum, Yang kayaknya pertama- masih muda banget sih. Iya betul, saya masih muda. Kita promo ya, Jo. Iya boleh. Oh. Ya udah nih, saya mau closing dulu, Bun. Bentar, Bun. Jangan lupa tanggal 7 dong ya. Ya. Jangan Oke. lupa tanggal 7 September. Kela, Bun, Kela. Saya Kela. closing dulu. Terima kasih teman seru CGV udah nonton. Terima kasih KS Air Mata di Ujung Sajadah. Sudah nongkrong bareng. Wah. Ngefans sekali ini sama orang-orang ini. Waduh. Bro, subscribe kalau mau subscribe, terserah pokoknya gue mah. Like kalau mau like, tapi lo harus tonton film ini karena dari perempuan untuk perempuan. Tapi yang cowok juga bisa nonton. Yang Iya, cowok juga iya. supaya bisa tegas, Iya. bro, tegas. Jangan mau anak lu diambil orang lain. Terima kasih. Halo teman seru CGV, Jangan lupa buat nonton film Air Mata di Ujung Sejadah. Tanggal 7 September di seluruh bioskop kesayangan Anda. Nonton. Jangan lupa buat tisu.